Shalom Bapak Ibu saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sehat senantiasa dan kita berjumpa dalam Suara Gembala. Saudaraku, kita akan lihat 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-9, satu ayat saja. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudaraku, satu ayat ini merupakan sebuah ilustrasi dari Rasul Paulus dan tentunya para rasul yang lain, di mana Paulus saat itu berkata bahwa kepada jemaat Korintus ya, bahwa kami ini adalah kawan sekerja Allah. Jadi Tuhan itu adalah bosnya dan kami ini adalah partner-partnernya begitu, partner kerjanya Tuhan. Jadi kalau Tuhan ingin dia lakukan apa, dia kerjakan, gitu ya, dia bekerja. Sedangkan gereja Tuhan yang dibangun oleh para rasul itu adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Ladang ya digarap, ya dicangkul, dibajak, diairi, kemudian ditanami, ditaburi, ya taburi dengan benih, sampai kemudian dirawat, dipupuk dan sebagainya sampai tumbuh. Kalau bangunan ya digali, pasang fondasi, kemudian mulai menyusun batu-batu untuk bangunan tersebut berdiri. Nah saudara, yang menarik adalah Paulus katakan bahwa kami adalah kawan sekerja Allah. Saya ingat akan kata-kata dari almarhum David Yonggi-cho. Ya. Dia katakan bahwa Roh Kudus itu adalah partner senior kita yang melayani Tuhan. Jadi bagi orang-orang yang melayani Tuhan, sebetulnya dia itu adalah partnernya Roh Kudus. Nah, senior partner itu tentunya kalau dalam budaya Korea itu dihormati, saudara. Jadi itu seperti bos, kita yang melaksanakan begitu. Jadi bos ngomong apa, dia memberi arahan apa, kita lakukan. Seperti arahan-arahan tersebut. Ya, jadi di sini yang penting bagi seorang yang melayani Tuhan, bagaimana respons kita terhadap apa yang Roh inginkan, apa yang Tuhan Roh Kudus ingin untuk kita buat. Saya teringat akan ayat firman, saudaraku, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di ayat Matius 11, ayat 16 dan 17. Ya, ini menarik, ini sebuah ilustrasi dari Tuhan Yesus. Dia katakan demikian, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Sudah bayangkan ya, jadi anak-anak duduk di pasar dan berteriak kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Jadi kalau seruling itu sudah ditiup, itu yang diharapkan oleh kumpulan anak-anak itu ya, yang duduk di pasar itu. Ayo, ini musik sudah bunyi, seruling sudah ditiup. Mestinya kamu mulai gerak, mulai menari begitu. Tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, kidung yang melo, tapi kamu tidak berkabung. Jadi tidak ada reaksi sama sekali dari anak-anak yang ada itu seperti yang diharapkan oleh teman-temannya. Teman-teman para pemusik ini sudah meniup seruling, mereka tidak menari. Padahal lagunya lagu tarian, saudaraku ya, lagu seruling yang mestinya merupakan satu petunjuk untuk orang mulai bergerak dan mulai menari, demikian. Nah, kemudian menyanyikan kidung duka, tapi kamu tidak kelihatan sedih, kamu tetap tertawa dan sebagainya. Nah, ini bicara tentang apa sih yang dimaksudkan
dengan ilustrasi ini? Kita ini kawan sekerja Tuhan, saudara. Anda, saya ini kawan sekerja Tuhan. Kita ini harus peka. Apa yang dia mau? Senior partner kita itu mau kita gerak kemana, lakukan apa. Kalau sudah dimulai, musiknya sudah bunyi, ayo kita gerak, gitu ya. Itu adalah petunjuk untuk kita melakukan sesuatu, untuk kita bertindak. Kemudian, ketika kidung duka itu sudah mulai dilantunkan, bagaimana emosi kita? Apakah kita tidak ikut berduka seperti kidung yang dinyanyikan itu? Harusnya kita nangkep apa yang senior partner kita itu rasakan dan kehendaki. Para pendoa yang hatinya peka, saudara, itu kalau Tuhan menaruh beban di hati, dia nggak akan tunggu lama-lama. Dia akan tersungkur dan dia akan menangis. Dan dia akan berdoa seperti beban yang Roh Kudus itu taruh di dalam hati. Demikian, saudaraku. Jadi, gerakan kita ini harus sinkron dengan hatinya Tuhan. Tuhan ingin kita seperti apa, marilah kita sebagai rekan sekerja, junior partner dari Roh Kudus, kita bergerak menurut pimpinan Dia. Jadi kembangkan akan kepekaan, jangan sampai kita ini, maaf kata istilah yang saya pakai, dablek saudaraku ya, bebal. Tuhan sudah memberi kode, sudah memulai. Jadi kalau intronya itu sudah bunyi, tapi kita nggak nyaut gitu ya, nggak memulai akan bagian kita. Jadi ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Apa yang menjadi bagian kita memang harus dilakukan menurut apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi ketika Tuhan sudah memulai, sudah memberi kode, sudah menggerakkan umatnya ini atau partnernya yang di bumi ini untuk bekerja, kalau kita nggak rasa, nggak paham, nggak peka, ya akibatnya seperti apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan ilustrasi ini. Saudaraku, mari kita belajar peka pada Roh Kudus, sehingga kita akan mengisi hari-hari kita melakukan apa yang Dia kehendaki. Tuhan Yesus memberkati.